Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirzan Maulana, juga ini NIM 2019-03-50008. Di sini saya akan menjelaskan terkait jurnal yang saya temukan terkait gambaran kasus kematian pada korban terpapar alkohol yang diautopsi di bagian ilmu kedokteran forensik dan mediko legal RSUP Profesor Dr. RD Kando periode 2014-2017 oleh Angela A. Pangemanan, James Siwu, dan juga Nola TS Malo. Jadi di sini alkohol merupakan zat adiktif yang dapat berdampak buruk bagi tubuh manusia serta terkait juga dengan berbagai tindakan kriminalitas. Nah, masalah minuman keras atau miras ini membawa dampak buruk pada pengguna, kondisi pengguna serta lingkungannya juga. Penyimpangan karena konsumsi alkohol ini dapat menyebabkan kehilangan kesadaran yang beralih ke awal tindakan dari melanggar hukum atau tindakan kriminal. Nah, konsumsi alkohol yang tidak bertanggung jawab ini merupakan salah satu penyebab terjadinya tindakan kriminal, kecelakaan, dan juga perilaku kekerasan. Survei dari World Health Organization atau WHO secara global mengenai alkohol dan kesehatan melaporkan sebanyak 320.000 orang berusia 15-29 tahun meninggal di seluruh dunia setiap tahun karena berbagai penyebab terkait dengan alkohol dan 5,1% kematian di dunia akibat penyakit berhubungan dengan konsumsi alkohol. Di dunia pada tahun 2000 diperkirakan 5 juta orang meninggal karena kecelakaan akibat alkohol dengan dominasi korban laki-laki. Di Indonesia sendiri setiap tahunnya diperkirakan jumlah korban meninggal akibat minuman keras mencapai 19.000 orang. Lalu penelitian dari ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dari kasus kematian pada korban terpapar alkohol yang diautopsi di RSUP Profesor Dr. R. D. Kando periode 2014-2017. Variabel penelitiannya sendiri ialah jumlah kasus kematian korban terpapar alkohol per tahun, usia, jenis kelamin, jenis penyebab kematian, dan juga tanda khas yang ditemukan pada jenazah. Hasil pengumpulan data yang didapatkan berdasarkan hasil visum et repertum atau VIR pada kematian korban terpapar alkohol yang diautopsi di bagian ilmu kedokteran forensik dan mediko legal RSUP Profesor Dr. R. D. Kando selama periode 4 tahun, yaitu pada tahun 2014 sampai 2017 mendapatkan sebanyak 17 kasus kematian. Nah, di sini pada tabel 1 diperlihatkan jumlah kasus kematian korban terpapar alkohol per tahun. Nah, pada kasus kematian ini terbanyak pada tahun 2016 yaitu mencapai 6 kasus. Lalu yang paling rendah itu ada pada tahun 2015 dengan 3 kasus kematian akibat alkohol. Lalu di sini ada juga tabel 2 menampilkan terkait kematian korban terpapar alkohol menurut kelompok usia di bagian kedokteran forensik dan mediko legal RS ini pada periode 2014-2017. Terbanyak itu didapatkan pada kelompok usia 26 sampai 35 tahun yaitu 7 kasus dari 17 total kasus, diikuti oleh kelompok usia 17 sampai 25 tahun dan 36 sampai 45 tahun dengan jumlah kasus yang sama yaitu 4 kasus. Di sini tidak didapatkan kasus pada kelompok lansia atau lanjut usia. Nah, kematian korban terpapar alkohol yang diautopsi di rumah sakit ini pada periode 2014-2017 semua berjenis kelamin laki-laki dari total 17 kasus. Kemudian penyebab kematian terbanyak akibat kekerasan senjata tajam yaitu ada 15 kasus. Penyebab kematian lainnya dalam tubuh ialah adanya peradangan akut kelenjar ludah perut dan juga gagal jantung masing-masing 1 kasus. Nah, di sini tidak didapatkan jenis kematian akibat kecelakaan lalu lintas atau KLL dikarenakan semua kasus KLL tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan jenis kematian akibat kekerasan seksual juga. Nah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kematian korban terpapar alkohol di bagian rumah sakit ini pada periode 2014 sampai 2017 tidak cenderung meningkat ataupun menurun setiap tahunnya, melainkan bersifat fluktuatif atau tidak menentu. Nah, jika dilihat dari kelompok usia, kematian korban terpapar alkohol terbanyak itu dialami pada kelompok usia 26 sampai 35 tahun yaitu sebanyak 7 kasus. Nah, hal ini sejalan dengan laporan nasional riset kesehatan dasar 2007 yaitu
prevalensi korban konsumen alkohol terbanyak itu pada jenjang usia 25 sampai 34 tahun, berkisar 6,7% dan 4,3%. Namun kemudian akan menurun seiring bertambahnya usia. Nah, kemudian data penelitiannya juga menjelaskan bahwa yang sebagai korban di sini akibat terpapar alkohol itu 100% berjenis kelamin laki-laki. Nah, hal ini juga sesuai dengan hasil riset Depkes RI 2008, yaitu di Indonesia menurut jenis kelamin memang lebih banyak dialami pada laki-laki untuk korban uh, alkohol ini terkait minuman keras atau alkohol. Lalu penyebab terbanyak kematian akibat terpapar alkohol di sini ialah karena kekerasan tajam yang memiliki persentase hampir 100%, yakni 88,2%, diikuti dengan penyebab kematian lainnya sebanyak 2 kasus saja dan tidak didapatkan kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas maupun kekerasan seksual. Nah, hasil penelitian ini tidak selaras dengan Riskesdas 2007 yang melaporkan bahwa di dunia pada tahun 2000 diperkirakan 5 juta orang meninggal karena kecelakaan akibat alkohol dengan dominasi korban laki-laki, terlebih pada pengguna sepeda motor. Nah, hasil yang berbeda ini mungkin disebabkan karena di rumah sakit ini pada korban KL tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam berhubungan kondisi jenazah yang sudah cedera berat. Nah, data dari rumah sakit ini pada periode 2015-2017 mengenai kasus kematian yang menunjukkan lambung berbau alkohol ini justru diduga oleh penyebab kematian karena kekerasan tajam dengan ciri-ciri luka tusuk. Nah, hal ini menunjukkan tanda-tanda kriminalitas terhadap makhluk hidup yang masih lumayan tinggi di daerah rumah sakit ini. Nah, berdasarkan seluruh kematian yang masuk di rumah sakit ini terkait selama periode 2014-2017, maka kasus kematian korban terpapar alkohol lah yang dikategorikan penyebab kematian yang fatal dan sangat penting untuk diwaspadai oleh kita sebagai masyarakat. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa angka kejadian dari kematian disebabkan alkohol ini cenderung tidak meningkat ataupun menurun tiap tahunnya, tapi bersifat fluktuatif. Nah, kematian akibat terpapar alkohol ini paling banyak terjadi pada kelompok usia 26 sampai 35 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, dan lambungnya sendiri berbau alkohol sebagai tanda khas jenazahnya dengan penyebab kematian akibat kekerasan benda tajam. Nah, baiklah mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait jurnal gambaran kasus kematian pada korban terpapar alkohol yang diotopsi di bagian ilmu kedokteran forensik dan mediko legal RSUP Profesor Dr. RD Kando periode 2014-2017. Apabila ada salah kata dan juga kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.